Assalamualaikum, Kang HPS Unstoppable. Sukses, bahagia, mulia. Pemirsa, kali ini kita berbicara tentang KD, ya. Bukan Krisdayanti, tapi kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi knowledge, psikomotorik, dan attitude yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, apa yang dikehendaki, ya? Kompetensi dasar apa dari bab 7 kalau kita belajar bab 7 ini? Yang pertama adalah bersikap inklusif, terbuka, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Jadi toleransi itu tidak masuk ke dalam satu paham orang lain, tapi menjaga sama-sama berbeda, sepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu istilah yang populer, ya. Itu kompetensi dasar. Yang pertama adalah bersikap terbuka, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Nah, ini budaya Sunda, budaya Batak, budaya Jawa. Tentunya ada persamaan-persamaan dan ada perbedaan-perbedaan. Pemirsa, yang kedua adalah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat. Nah, ini ya. Jadi negara Pancasila adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Apa perbedaan musyawarah dengan demokrasi? Kalau demokrasi, proses pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Kalau musyawarah, proses pengambilan keputusan diambil dari pemikiran yang paling bagus, ya, pemikiran yang paling baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Beda, ya. Sekali lagi, negara Pancasila adalah negara musyawarah, di mana di dalam proses pengambilan keputusan diambil dari, ya, seperti mengambil madu dari lebah, ya. Itu prinsip musyawarah itu. Mengambil sesuatu yang baik, yang sangat bermanfaat dari lebah itu. Namanya madu. Jadi mengambil madu dari lebah. Itu. Kemudian yang ketiga, pemirsa, merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia. Jadi karakter keilmuan Indonesia itu harus merujuk pada nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Kemudian yang keempat, merumuskan konsep karakter keilmuan berdasarkan Pancasila. Nah, jadi karakter itu ya hampir sama dengan watak, ya. Apa bedanya watak dengan karakter? Nah, kalau watak itu, kalau kita umpamakan seperti meja, itu meja itu asalnya dari apa bahan bakunya? Bisa kayu, bisa besi. Nah, karakter itu adalah bentuknya. Bentuknya adalah membuat meja. Gitu, ya. Jadi kalau watak itu adalah bahan bakunya, kalau karakter itu bentuknya. Kemudian sadulur salemur yang kelima adalah menciptakan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais. Nah, itu harus jelas tuh, pemimpin Pancasilais itu seperti apa, ya, warga negara yang Pancasilais itu seperti apa, ilmuwan yang Pancasilais itu seperti apa. Kita ingat bagaimana Hiroshima Nagasaki menjadi penderitaan bagi kemajuan teknologi, dibom, ya. Teknologi yang tinggi justru untuk membunuh manusia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalam. Barakallah.